Halo semuanya, kembali lagi di podcast HMSI. Nah, buat podcast kali ini ada yang agak beda sih, karena podcast HMSI episode kali ini akan di take over oleh IA HMSI. Bener tuh. Nah, tapi kata orang-orang sih tak kenal maka tak sayang. Mungkin kita perkenalan dulu ya. Oke, kamu dulu mungkin, Hak, Oke, aku Ziaul Hakal Karimi. dan aku Abraham Marit Stalagua. Nah, hari ini kira-kira kita mau bahas apa sih, Hak? Gini nih, Rich. Kan kalau di zaman ini kan lagi banyak dibutuhin skill editing grafis ya. Iya tuh, bener sih, aku juga sering denger-denger gitu. Nah, kamu tahu nggak kalau di SIITS ini sebenarnya ada ISDC. Oh, kayaknya pernah denger-denger gitu sih. Nah, hari ini kita lagi mengundang salah satu tokoh penting pendiri dari ISDC itu sendiri. Namanya Mas Inan. Wah, keren banget tuh kayaknya tuh. Yuk, mungkin langsung disambut kali aja ya. Selamat sore, Mas Inan. Eh, Sore. iya, jadi sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak Mas Inan yang sudah bersedia untuk datang sore ini untuk kami ajak ngobrol sebentar gitu. Mas Inan ini kan ibaratnya udah jadi sesepuh nih di IS Design Club. Waduh, Eh, berasa tua ya. Iya. jadi mungkin saya ingin bertanya Hmm. mengenai sejarah berdirinya ISDC itu gimana ya Mas? Mungkin boleh cerita. Oke. Em, jadi awal mulanya itu ada diskusi nih, teman-teman, antara beberapa alumni di sistem informasi pada waktu itu yang kebetulan udah beberapa tahun terjun ke dunia digital product design. Dan pada waktu itu gitu, em, sebenarnya sebelum ke sana ya, jadi problem yang kita apa ya, yang jadi trigger kita buat discuss masalah ini pada waktu itu um, sorry agak mengkritik ya. Jadi kan aku dulu ISE ya di tahun 2016. Dan yang aku observasi selama ini gitu, quality desainnya makin berkurang, which kita nggak menyalahkan apa namanya teman-teman sebenarnya, cuman lebih evaluasi kita semua secara general apa sih yang kurang gitu di di sistem informasi ini sehingga ini terjadi gitu. Penurunan quality kayak gini. Apakah pertama mungkin teman-temannya emang fokusnya udah shifted gitu ke persiapan how to get the job earliest as possible. Kalau misalkan dulu itu kemahasiswaan sangat-sangat dijunjung, kayak misal, oh, involve di organisasi itu keren pada waktu zamanku. Sekarang kan udah berubah tuh. Semuanya langsung pada lari buat dapat kerja pertama dia gitu. Langsung fokus ke profesian dia yang itu nge-shift mindset apa namanya ke generasi selanjutnya. Itu pertama tuh. Yang ibaratnya masalah pertama ini nggak bisa kita tangani. Kita tahu tapi kita nggak bisa tangani. Oke, ya udah kita skip gitu. Masalah kedua, em, masalah kedua ini sebenarnya selama ini gitu, waktu waktu zamanku dulu gitu, itu sulit teman-teman buat cari apa ya, istilahnya cari cari media gitu, di mana kita yang sesama praktisi itu kumpul, gather up, saling bertukar pikiran gitu, ide yang nanti semuanya itu bisa belajar dari satu sama lain gitu. Dan itu kita sangat kurang. Kenapa? Karena pertama nggak ada entity yang berfungsi sebagai media buat itu selama ini. Dan akhirnya gitu mungkin teman-teman juga nggak ada role model nih, nggak ada yang bisa dilihat gitu. Jadi ya udah mengerjain desain sesukanya gitu, seinstingnya, tanpa ada apa namanya, tanpa ada at least ketukan-ketukan kecil gitu yang apa namanya, misal nih teman-teman ngerjain desain gitu, ada ngelempar ke grup kayak atau ngasih apa namanya mau dapat masukan dan kawan-kawan, itu nggak pernah ada selama ini. Dan Hmm.
kita nganggap itu sebagai masalah utama yang kita bisa solve. Nah, dari masalah itu teman-teman akhirnya oke lah, kita inisiasi gitu. Kalau misalkan ada suatu grup atau community yang bisa ngehubungin praktisi desain dari awal dari awal lulusan SI gitu sampai angkatan terakhir 2021 for example gitu, oh it will be great, like yeah for sure. Dan pada waktu itu kebetulan si Agung itu bersedia buat menjadi runner. Pada waktu itu Agung juga masih masih belum kerja gitu, masih mahasiswa, jadi mungkin kesibukannya nggak terlalu padat seperti sekarang. Dan oke, kita cobalah pelan-pelan gather beberapa anak-anak sistem informasi, terus kita buat komunitasnya. Sebenarnya sejarahnya itu dari diskusi itu teman-teman. Jadi diskusi singkat sebenarnya. Oh oke, masalahnya ketemu. Masalahnya adalah selama ini nggak ada nih kumpulan komunitas atau suatu media yang bisa menampung kebutuhan itu. Nggak ada media yang buat kita bisa saling belajar satu sama lain. Regardless your position ya, regardless kalian belum lulus dan kawan-kawan, I believe pasti ada sesuatu yang bisa aku pelajari dari teman-teman, regardless apapun itu role-nya. Jadi ya harapannya gitu, waktu dulu didirikannya komunitas desain itu, untuk at least menyediakan media kita gitu, buat kumpul jadi satu. Kalau ada sesuatu kita boleh share, kalau ada suatu masukan kita juga boleh share gitu. Dimana itu bisa jadi apa ya? Media buat saling enhance satu sama lain, sesama praktisi desain di sistem informasi. Nah, akhirnya Agung bersedia, created-lah komunitas desain ini pada waktu itu. Sejarahnya kayak gitu, teman-teman. Jadi, ya itu mungkin jawaban buat ini sih, Pak, jawaban buat sejarah berdirinya komunitas desain di SI. Gitu ya Mas. Kalau Baik. boleh tahu Mas, itu yang tadi Mas Inan sebut Mas Agung itu, Mas Darmawan Agung itu ya benar ya Mas ya? Benar-benar. Oh, 2016. iya iya. Dulu Mas Agung soalnya juga sempat ngechat sama saya nanya-nanya kira-kira ISDC ini ada kegiatan apa lagi ke depannya, dan ya Masnya memang bersedia untuk kayak bantuin gitu. Benar. Jadi dulu itu kita ya beberapa alumni ya. Mungkin ini bisa represent whole alumni secara general karena aku believe ya mereka juga akan mau gitu. Kita udah bersedia nih kalau misal ada sesuatu acara atau apapun lah itu yang bisa kita manfaatkan untuk sharing gitu mungkin, atau untuk saling berbagi informasi lah, pengetahuan apapun itu gitu. Kita mau gitu. Dan Agung waktu itu bersedia buat menjembatani itu. Jadi sebelum mungkin sekarang dipegang HMSI ya, itu kita jalan partially di luar HMSI karena dulu kita sempat initiate buat membawa ini ya apa caranya buat di ranah HMSI, cuman entahlah kepengurusan sebelum kalian itu ya kurang, mungkin udah terlalu banyak kerjaan atau apa gitu, jadi akhirnya nggak bisa ke-handle gitu. Oke. Terus buat Jadi selanjutnya, ya disclaimer ya, jadi kalau sesepuh di komunitas desain itu bukan sesepuh sih sebenarnya. Maksudnya apa ya? Ya mungkin bukan sesepuh, cuman lebih ke beberapa alumni pertama yang yang istilahnya punya ide gitu buat membuat ini. Jadi ya bukan literally sesepuh ya, mungkin. oke Mas, siap Mas. Oke, Mas. Siap. Untuk selanjutnya mungkin dari waktunya waktu ketika Mas Inan itu masih sempat join di ISDC dan sempat kayak mungkin berkontribusi, kira-kira kesannya Mas selama di situ gimana Mas? Kayak apakah mungkin merasa ada dari masalah-masalah yang dulu itu mulai berkurang atau gimana Mas? Oke. Jadi sebenarnya dari awal itu kita udah set ekspektasi kalau misalkan
bakalan ada kayak low motivation dari teman-teman komunitas, kita totally nggak bisa handle. Kenapa? Karena udah kebanyakan aktivitas yang udah kita lalui. Soalnya gini sih teman-teman, bener-bener nanti mungkin teman-teman bisa buktiin sendiri ya, kalau udah lulus dan kerja as a full time practitioner, itu kesibukan udah padat, dan itu udah nggak bisa kehandle lagi urusan-urusan kayak gimana kita encourage community-nya buat apa namanya join dan kawan-kawan. Nah, kita udah emang ekspektasikan itu, kita udah set ekspektasi itu dari awal. Kalau misalkan ini terjadi, ya udah berarti kita bukan orang yang cocok untuk berfungsi sebagai runner. HMSI harus ambil ini gitu, karena kalian juga ada ya entity-nya HMS ini kan, gimana caranya ngewadahi ya kayak gini-ginian. Jadi harus kayak ibaratnya dikasihkan HMSI buat di-run. Nah, kesan pesannya gitu di awal sebenarnya it was great, partisipasinya itu banyak gitu di meeting awal itu, hampir semuanya itu join, which awesome. Tapi begitu kita test out the water, aku coba undang salah satu praktisinya Froyonion nih, di event kedua, kita sebut event ya, di event kedua, ngelala partisipasinya nggak sebanyak yang pertama gitu. Entah kita ngeset waktunya nggak pas antara kalian yang sedang ujian atau apa pada waktu itu. Jujur aku juga nggak ngecek masalah itu. Cuman pada waktu itu kita takutnya kalau emang ini kan komunitas itu harus di-nurture ya teman-teman ya. Jadi harus konsisten gitu. Tiap minggu apa namanya di-update, ada update apa gitu. Kita mau ngeran apa dan kawan-kawan. Kita nggak punya kemampuan untuk melakukan itu karena kesibukan itu tadi. Dan wah, ngelihat fakta ini udah ngundang pihak eksternal gitu. Dan nama kita kan juga dipertaruhkan gitu, at stake buat masalah itu kan. Oh, kalau misalkan banyak yang datang, great. Kalau sedikit yang datang, gimana nih anak SI kok nggak mau belajar? Mungkin asumsi itu bakal arise kalau misalkan itu kejadian. Jadi ngelihat apa yang terjadi di apa namanya meeting kedua itu, waduh, kalau misal itu baru test out the water gitu. Belum nanti kalau misal kita undang head design Tokped gitu. Belum nanti kalau misalkan kita undang-undang orang-orang yang lebih lagi gitu, bakal snowball-nya bakal gede kan itu bad effect-nya. Dan ya udah kita wah, mungkin kalau saat ini ya udah solusi terbaiknya ya menyerahin ini ke HMSI. Mungkin inisiasi aja itu udah hal yang terbaik yang bisa kita lakuin, dan alhasil itulah apa ya ibaratnya impresiku atau kesan-pesanku di komunitas ini. Cuman sebenarnya jangan mengasumsikan kalau aku apa ya buruk hati ke teman-teman gitu dengan kawan-kawan. Enggak, itu totally expected. Kita udah memprediksikan itu dari awal emang. Kita nggak punya capability buat nurture community-nya gitu. Oh oke, mungkin bakal ada stage di mana kita harus nyerahin ini ke HMSI dan ini waktunya. As simple as that. Nggak ada bad feeling apapun soal itu, dan ya itu kesan-pesanku sih. Oke, terima kasih Mas atas insight yang diberikan ke kami. Lalu mungkin kita lanjut ke berikutnya. Mungkin selama Mas Inan ini ikut ke ISDC ini, mungkin apa sih manfaat yang Mas rasakan selama mengikutinya? Manfaat, ya. Jadi kayak yang aku bilang tadi ya di awal, I do believe kita selalu bisa belajar dari satu sama lain, regardless the position, regardless tahun angkatan berapa kalian datang ke SI. Karena I do believe that stuff, like nggak ada yang kita nggak bisa pelajari dari seseorang gitu. Dan karena komunitas ini gitu, somehow aku juga belajar nih dikit-dikit gitu. As simple as waktu kita ngobrolin design thinking gitu.
aku jadi tahu nih, oh ternyata adopsinya design thinking di anak-anak mahasiswa ini masih sekian nih. So, what should I do then? Itu kan bisa jadi insight yang somehow that's a new knowledge for me. Dan itu bakal ada seterusnya kalau misalkan komunitas ini jalan. Jadi kalau bicara soal manfaat, itu sih manfaat paling besar yang aku rasain gitu. Other than that, ya definitely kayak jaringan kita makin terkoneksi gitu. Mungkin ke depannya komunitas bisa evolving, kita bisa punya event gede atau apapun itu gitu. Cuman ya sampai sekarang yang aku rasain yang itu tadi, we 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 always can learn from someone regardless the position, the maturity, the seniority. Jadi itulah apa ya manfaat paling besar yang aku rasain. Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Terus selanjutnya sih sebenarnya aku agak sedikit penasaran nih, Mas. Kan tadi Mas Inan sempat ngobrol tentang bagaimana tentang nurturing sebuah organisasi ya, Mas, atau community, maaf. Kan dalam hal ini kan ISDC gitu ya, Mas ya. Terus kira-kira untuk kedepannya itu apa kira-kira harapannya Mas Inan itu terhadap ISDC ini untuk kedepannya? Mungkin harapannya aku bagi jadi dua sisi ya, di sisi penyelenggara dan di sisi peserta. Di sisi peserta gitu, jangan sampai ketika ada komunitas ini, ketika ada event gitu, nggak dimanfaatkan dengan baik. Kalau misalkan ada sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya, jangan sampai nggak ikutan. Itu yang pertama. Dari sisi penyelenggara, mungkin itu hal yang bagus ketika kita punya hal besar yang bisa kita lakuin. Cuman everything should start small. Dan harapanku buat teman-teman penyelenggara nih, at least gitu, bisa start small gitu, ngadain event atau apapun itu yang kecil, tapi continuity-nya baik. Soalnya apa ya inti dari community gitu, itu engagement si peserta, bukan how great your event is, tapi ya itu tadi gimana kita mempertahankan engagement-nya si peserta. Jadi instead of building langsung blast great thing gitu, mungkin harapanku teman-teman penyelenggara bisa ngelakuin something small yang regularly buat biar apa ya istilahnya somehow itu bisa nurturing the engagement. Yang kedua, hal-hal kecil yang dilakukan berkala itu pasti bring us good impact ke peserta ya ke penyelenggara. Itu bakal langsung kerasa kok. Somehow ketika mungkin sebulan gitu, 2 bulan dilakuin. Dan ya itu aja sih sebenarnya harapanku. Oke, terima kasih Mas Inan atas masukan dan sarannya kepada ISDC untuk kedepannya. Mungkin sampai di sini saja ya bincang-bincang kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada Mas Inan telah meluangkan waktunya pada hari ini. Mungkin sampai segini saja. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Oke, mungkin sekian untuk episode podcast HMSI kali ini. Nah, sebelum kita mau tutup, aku mau nyampain juga nih buat teman-teman yang dengerin podcast HMSI ini, supaya jangan lupa buat dengerin podcast HMSI lainnya melalui anchor.fm/HMSI-ITS. Dan juga Spotify kami di bit.ly/podcast HMSI. Jangan lupa juga buat follow sosmed kita di Instagram di @HMSI_ITS dan Line di HMSI-ITS. Dan juga di YouTube kita di layar HMSI. Kalau begitu, aku Abraham Maurice Talakwa izin pamit undur diri. Aku Ziaul Haq Al-Karimi juga izin undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.